Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian, kami Sersan 1 Dodi Setiawan dan Sersan 1 Ihsan dari Politeknik Angkatan Darat, program studi Rekam Siber. Hari ini kami akan mempresentasikan sebuah proyek inovatif yang bertujuan untuk mengatasi tantangan dalam rantai pasok jagung di Indonesia menggunakan teknologi blockchain. Presentasi ini akan membahas tentang kompleksitas rantai pasok jagung saat ini dan potensi teknologi blockchain serta NFT untuk mengatasi masalah inti yang dihadapi. Kita lanjut. Rantai pasok komoditas pertanian, khususnya jagung, seringkali dihadapkan pada isu-isu krusial seperti kurangnya transparansi, asimetri informasi, dan kesulitan dalam pelacakan produk dari hulu ke hilir. Hal ini dapat berujung pada inefisiensi, kerugian ekonomi bagi petani, serta potensi masalah kualitas dan keamanan pangan. Sebagai bagian dari TNI Angkatan Darat, kami melihat potensi besar dalam penerapan teknologi terkini untuk membantu memecahkan permasalahan ini, terutama dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Adapun tantangan rantai pasok jagung saat ini, diantaranya tadi yang seperti sudah dibilang adalah kurangnya transparansi di mana data terfragmentasi, sulit melacak asal-usul dengan perkiraan 60% pasokan jagung tidak terverifikasi. Kemudian ada inefisiensi operasional di mana proses manual yang menyebabkan rata-rata 7 sampai dengan 10 hari dalam pengiriman. Ketidakpastian harga dan kepercayaan salah satu dari tantangan rantai pasok saat ini, di mana petani seringkali menerima harga 30 sampai dengan 50% lebih rendah daripada harga pasar akhir. Kemudian ada resiko keamanan pangan, di mana dia sulit melacak kontaminasi. Proses penarikan produk recall memakan waktu 3 sampai dengan 5 hari. Dan tantangan yang paling terakhir adalah kerugian pasca panen. Rata-rata 15 sampai dengan 20% jagung hilang akibat penanganan dan penyimpangan yang buruk. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengusulkan sebuah solusi berbasis teknologi distributed ledger berbasis blockchain, khususnya Hyperledger Besu yang dikombinasikan dengan pemanfaatan non-fungible tokens atau NFTs. Konsep ini memungkinkan setiap batch jagung untuk diwakilkan sebagai aset digital unik di dalam blockchain, memungkinkan pelacakan yang presisi, kemudian verifikasi data yang immutable, dan peningkatan transparansi di seluruh rantai pasok. Adapun krisis-krisis akibat rantai pasok konvensional, diantaranya adalah kurangnya transparansi. Petani tidak memiliki informasi harga pasar yang adil. Kemudian keterlambatan informasi, data-data terlambat setelah proses distribusi selesai, kemudian susah dilacak. Hal ini pemerintah sulit memverifikasi keberadaan jagung yang bersubsidi. Kemudian ada pemalsuan data, terjadi manipulasi data, kualitas dan kuantitas dari jagung tersebut. Memahami blockchain dan Hyperledger Besu. Nah, di sini sedikit akan kita bahas tentang blockchain itu sendiri atau buku besar yang terdistribusi. Teknologi dasar yang menciptakan catatan transaksi yang aman di mana tidak dapat diubah atau immutable dan terdistribusi. Hyperledger Besu, klien Ethereum Enterprise, platform blockchain yang dirancang untuk kebutuhan bisnis, menawarkan jaringan izin permission network yang aman. Fitur utama untuk agribisnis di mana kompatibilitas EVM dan konsensus EBFT 2.0 atau Proof of Authority memastikan kinerja yang solid
Keunggulan untuk rantai pasok sendiri, skalabilitas tinggi dengan 1000 lebih transaksi per detik dan privasi data yang terjamin. Proyek ini memiliki beberapa tujuan utama, di mana meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan rantai pasok jagung dari penanaman hingga distribusi. Memfasilitasi pelacakan batch jagung secara real time, meminimalkan potensi kesalahan dan penipuan data. Kemudian membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan dalam ekosistem rantai pasok, serta menyediakan data yang immutable dan verifikasi yang dapat digunakan untuk analisis kuantitatif lebih lanjut guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, adapun peran NFT dalam rantai pasok jagung itu sendiri. NFT atau non-fungible token yaitu token digital unik yang tidak dapat ditukar, di mana memberikan identitas digital yang tidak dapat dipalsukan. Data yang tersimpan di NFT, informasi penting seperti ID petani, tanggal, panen, lokasi, kadar air, dan kualitas jagung itu tercatat di NFT. Paspor digital untuk jagung. Nah, hal ini peran NFT dalam rantai pasok yaitu setiap batch jagung yang akan diwakili oleh satu NFT unik berfungsi sebagai identitas digitalnya. Kemudian ketertelusuran end-to-end memungkinkan verifikasi asal, status pemrosesan, dan log transportasi setiap transportasi jagung. Solusi integrasi Hyperledger Besu dan NFT, di mana di sini kami mengkombinasikan dari 4 item, di mana yang pertama adalah arsitektur sistem, data dimasukkan oleh petani dan diverifikasi oleh pengumpul atau pabrik. Kemudian smart contract otomatisasi, pembayaran, pemeriksaan kualitas, dan logistik diotomatisasi melalui smart contract. Dan yang ketiga, alur data on-chain. Setiap tahapan dari petani hingga konsumen tercatat secara transparan di blockchain. Kemudian yang keempat adalah integrasi QR code. Konsumen dapat memindai QR untuk melihat riwayat lengkap NFT dari jagung itu sendiri. Nah, untuk solusi revolusioner itu sendiri, blockchain dengan NFT, di sini Hyperledger Besu kita gunakan sebagai platform utama, yaitu blockchain enterprise grade dengan konsensus proof of authority untuk transaksi cepat dan aman. NFT pada jagung itu sendiri, setiap tong jagung diberikan token unik dengan metadata spesifik seperti lokasi panen, kualitas, dan tanggal. Manfaat yang pertama, peningkatan transparansi dan ketelusuran itu mencakup visibilitas yang lengkap, di mana itu pelacakan real time 100% dari setiap batch jagung dari panen hingga konsumen. Verifikasi asal mengurangi potensi penipuan dan pemalsuan produk hingga 90% di seluruh rantai pasok. Penarikan produk cepat, identifikasi batch jagung yang terkontaminasi dalam hitungan menit, 95% lebih cepat. Kepercayaan konsumen, akses riwayat produksi terverifikasi melalui lebih dari 500.000 scan QR per tahun. Untuk manfaat yang kedua, efisiensi operasional dan kepercayaan, di mana 80% ini mengurangi kesalahan. Otomasi smart contract secara signifikan mengurangi kesalahan data. Kemudian pembayaran cepat dalam 24 jam ke petani diproses dalam 24 jam itu sendiri jauh lebih cepat dari berminggu-minggu sebelumnya. 15 sampai dengan 20% penghematan biaya, di mana mengurangi biaya operasional logistik secara substansial. Kemudian 40% hubungan bisnis kuat, di mana dia meningkatkan kepercayaan antara semua pemangku kepentingan dalam rantai pasok itu sendiri. Kemudian tujuan strategis proyek itu sendiri, yang pertama adalah transparansi 360 derajat, di mana
Semua pihak melihat data real tanpa manipulasi, kemudian efisiensi real time, pelacakan dimulai dari petani sampai dengan konsumen akhir, terus protokol, kepercayaan terbentang melalui smart contract yang tak terbantahkan, data science ready, analisis kuantitatif untuk kebijakan pangan nasional berbasis data blockchain. Adapun metodologi penelitian nanti akan disampaikan oleh Sersan 1 Ihsan. Mungkin silahkan untuk dilanjutkan. Terima kasih untuk pemapar pertama Sersan 1 Dodi. Di sini saya pemapar kedua Sersan 1 Ihsan ingin menjelaskan tentang metodologi penelitian. Di sini tujuan proyek untuk metodologi penelitian kuantitatif. Proyek ini memiliki beberapa tujuan utama: meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan rantai pasok jagung, dari penanaman hingga distribusi. Yang kedua, memfasilitasi pelacakan batch jagung secara real time, meminimalkan potensi kesalahan dan manipulasi data, membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan dalam ekosistem rantai pasok. Selanjutnya, menyediakan data yang immutable dan terverifikasi dalam yang digunakan untuk analisis kuantitatif lebih lanjut, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Yang pertama, baseline rantai konvensional, mengukur performa logistik supply chain existing. Yang kedua, analisis metrik jaringan, mengukur transaction throughput, latent dan consistent time saat peak harvest. Yang ketiga, penerapan blockchain BESU, implementasi node validator di pusat distribusi dan RPC di kantor TNI Angkatan Darat Logistik. Yang terakhir, benchmarking efisiensi, komparasi biaya logistik, waktu distribusi, dan tingkat font sebelumnya versus dan sebelumnya. Dalam rangka penelitian yang lebih luas, proyek ini akan menggunakan data yang dihasilkan dari blockchain, seperti waktu transaksi, peer count, dan status perubahan NFT, merupakan metrik kuantitatif yang objektif. Kami akan mengumpulkan data on-chain ini untuk mengukur efisiensi sistem, performa jaringan, dan dampak solusi ini terhadap transparansi rantai pasok. Analisis statistik akan dilakukan untuk mengidentifikasi korelasi dan signifikasi antara variabel-variabel yang diteliti, yang nantinya akan menjadi pasar pembuatan jurnal ilmiah. Untuk selanjutnya, arsitektur sistem end-to-end. Sistem ini dibangun atas arsitektur blockchain Hyperledger BESU, sebuah implementasi Ethereum open source yang dirancang untuk kebutuhan perubahan memilih BESU karena mendukungnya terhadap jaringan permissioner yang memungkinkan kontrol penuh atas peserta jaringan, serta algoritma konsensus KBFT, Chrome Blockchain Fault Tolerant, atau dikenal juga sebagai Proof of Authority POA. POA mewakili fasilitas transaksi yang cepat dan efisiensi energi yang lebih tinggi.
ideal untuk aplikasi rantai pasok. Yang pertama, layer blockchain and for validator nodes. RPC gateway untuk integrasi aplikasi. Block Explorer untuk monitoring. Yang kedua, aplikasi layer. MetaMask untuk petani dan distributor. Remix EDA untuk development smart contract. DAPP untuk pelacakan berbasis mobile web. Komponen utama sistem meliputi Docker dan Docker Compose yang digunakan untuk mengorkestrasi dan menjalankan jaringan Besu dalam jaringan container, memastikan kemudahan development dan skalabilitas. Remix IDE lingkungan pengamatan berbasis web untuk menulis, mengkompilasi dan menyebarkan konstruk pilar Solidarity dari kami. MetaMask dompet digital yang berfungsi sebagai jembatan antara browser dan node Besu lokal, memungkinkan interaksi yang aman dengan kontrak pilar. Kontrak pilar ERPC 721 ini adalah inti dari proyek ini. Setiap batch jagung akan diwakili oleh setiap NFT. Kontrak ini menyimpan data rinci jagung seperti panen, lokasi, berat jagung, kualitas jagung tersebut, serta memungkinkan pembaruan status pelacakan kepemilikan di sepanjang rantai pasok. Di sini mari kita telusuri langkah-langkah implementasi dan cara kerja proyek ini secara detail. Saya serahkan untuk implementasi langkah-langkahnya kembali ke Sersan 1 Dodi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada tahap selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah implementasi dan cara kerja proyek itu sendiri. Yang pertama, konfigurasi dan eksekusi jaringan Besu BFT pribadi, yaitu menyiapkan pondasi jaringan blockchain untuk membangun jaringan blockchain Besu privat dengan mekanisme konsensus BFT. Jadi cara kerja kami yang pertama yaitu kami memulai dengan mengkonfigurasi berkas Genesis yang menentukan parameter dasar jaringan seperti ID, rantai, dan aturan konsensus. Kemudian kami menyiapkan node-node validator yang bertanggung jawab untuk memvalidasi transaksi dan menghasilkan blok-blok baru. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Sertu Isan, di mana di sini kita sudah menyediakan yang awalnya tadi peer-nya itu hanya 4, kita tambahkan satu validator lagi yaitu validator 5, dan kita daftarkan terhadap semua peer yang ada, semua validator yang ada, termasuk dengan RPC. Kemudian dengan menjalankan script /run.sh, Docker Compose secara otomatis memulai dan menghubungkan kontainer untuk validator, node RPC, dan block explorer. Ini memastikan komunikasi yang terjalin antar validator dan produksi blok stabil. Nah, di sini karena kebetulan kami juga sudah menjalankan programnya dan sudah membangun dan sudah kami uji, mungkin sebagian sudah ada yang sudah langsung jadi sedikit akan kami ulas. Jadi kalau selama kita lihat di directory di sini, kami memang sudah menempatkan perintah-perintah seperti remove, restart, resume,
run dan stop itu memang sudah ada di luar, jadi tinggal kita jalankan aja. Kita jalankan dengan perintah run.sh, otomatis dia akan memulai dan menghubungkan kontainer untuk validator node RPC, kemudian block explorer. Memang ini agak sedikit lambat karena memang kondisi keadaan resource-nya memang kemakan banyak, karena tadi memang banyak yang kita coba. Hasilnya kita akan harusnya hasilnya akan memperlihatkan di mana kita memiliki jaringan yang berfungsi penuh dan siap untuk interaksi lebih lanjut. Mungkin adapun sebelumnya mungkin kita bisa coba resume. Oke. Nah, ini karena kebetulan sudah jalan, yang harusnya nanti tampilan yang harus diperlihatkan adalah masing-masing dari validator itu sendiri nanti akan aktif. Compose up main D. Nah, ini kan kebetulan sudah aktif dan sudah running. Sebenarnya sama perintah dari run itu sendiri untuk mengaktifkan itu sendiri. Kemudian kita lanjut untuk penambahan node validator baru dan integrasi jaringan. Jadi di sini skalabilitas adalah kunci. Latihan kedua ini tahap selanjutnya ini berfokus pada penambahan node baru ke jaringan yang sudah berjalan. Yang seperti tadi saya sampaikan, sebelumnya awalnya itu peer-nya itu adalah 4. Cuman kita mau menambahkan 1 peer lagi di sini. Yang awalnya di sini kan kalau seumpama kita klik RPC node maupun validator 1 sampai dengan 4, harusnya itu tampilan di sini tetap akan peer-nya terbacanya hanya 4. Cuman sudah kita tambahkan peer yang kelima di sini, dan peer 5 pun sudah kita daftarkan, akhirnya jadi bisa tertambahkan. Pada dasarnya kunci dari utama untuk menambahkan validator itu adalah yang pertama kita masuk ke dalam Docker Compose-nya dulu. Kita masuk ke dalam Docker Compose.yml, kita aktifkan dulu, kita bikin satu validator lagi. Kalau seumpama tadi saya hanya ingin menambahkan lagi dari yang 5 mau nambah ke 6, tinggal kita copy aja di sini. Mungkin tinggal kita tentukan berapa validator ke-6, tetap namanya juga validator 6, port yang akan digunakan setidaknya jangan sama dengan daripada port yang sebelumnya, karena itu akan menimbulkan crash. Untuk yang lainnya masih tetap sama, ini nanti tinggal ditambahkan aja validator 5 jadi 6. Kemudian untuk konfigurasi jaringan jangan lupa tetap diaktifkan network yang mana yang akan digunakan. Kemudian setelah ini nanti sudah ditambahkan, kita sudah tambahkan di sini, kita sebenarnya harusnya mendaftarkan permission kepada masing-masing validator maupun RPC itu sendiri. Jadi di sini saya memang sudah menyiapkan filenya terkait untuk masalah untuk penambahan permissionnya. Jadi di sini kita gunakan seperti curl main expose data. Nah, ini yang paling utama adalah endnode-nya. Ini adalah endnode-nya miliknya validator 5 kalau seperti tadi yang kita lihat. Mana tadi? Nah, validator 5 di sini kita klik dulu validator 5. Endnode-nya ini kita kopikan dulu. Kita ambil, kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Karena ini menggunakan dinamis, jadi ketika ini nanti akan memulai baru lagi, endnode-nya pun pasti akan berubah lagi. Kadang perlu kita daftarkan, makanya itu masih ada sedikit kendala. Cuman itu sebenarnya enggak jadi masalah. Kalaupun ibaratnya nanti berganti-ganti dinamis berubah, cukup kita ganti endnode-nya tadi. Endnode 5 kita daftarkan kepada validator 1. Ini miliknya validator 1. Kemudian ini miliknya validator 2. Ini miliknya validator 3, ini miliknya validator 4, dan jangan sampai lupa untuk mengirimkan permission itu kepada RPC node itu sendiri. Nah, setelah itu dilakukan, laksanakan verifikasi konektivitas, dilakukan dengan memeriksa peer count-nya
dari node yang ada yang seharusnya bertambah konfigurasi validator 5 bergabung dan tersinkronisasi. Nah, jadi untuk menambahkan itu sendiri, kalau kita seumpama tadi itu sebelumnya peer-nya hanya 4, kita mau memastikan apakah kita sudah daftarkan itu sudah jadi 5, cukup kita gunakan ini. Apa kita mau mengecek jumlahnya ada berapa? Nah, kalau seumpama itu peer-nya hanya 4, di sini pun juga pasti akan munculnya OX 0x 4. Kalau seumpama itu berhasil, kita sudah menambahkan satu peer lagi, ya ini pasti akan berubah jadi 0x5. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, di mana nanti kita akan mengimplementasikan dan eksplorasi alat analitik, di mana hal ini untuk memantau kesehatan dan kinerja jaringan. Kami mengintegrasikan alat analitik untuk pelaksanaannya. Nah, tujuannya yaitu menyebarkan alat pemantauan dan analisis untuk mendapatkan wawasan real time tentang kinerja dan aktivitas blockchain itu sendiri. Tool yang kami menggunakan Prometheus. Kalau seperti di sini kami perlihatkan. Nah, kami di sini kami menggunakan Prometheus untuk mengumpulkan metrik, kemudian Loki. Loki di sini untuk agregasi log, kemudian Promptel itu sendiri sebagai pengumpul log, dan Grafana untuk visualisasi dashboard yang interaktif. Kurang lebih kalau semua sudah berjalan ya seperti ini. Jadi kalau semua kita sudah berhasil menambahkan validator kelima, harusnya di sini akan muncul miliknya validator 5. Nah, di sini. Kemudian untuk cara kerjanya itu sendiri, dengan menghapus komentar pada layanan yang terkait di Docker Compose YML yang tadi seperti saya sampaikan di sini. Di Docker Compose YML sebelumnya kan ini kami menggunakan framework yang sudah jadi miliknya workshop Besu. Jadi di sini kami menghapus komentar-komentar yang tidak seperti Promptel, kemudian network, validator 5, tinggal kita buka aja seperti itu dan menjalankan Docker Compose main-d. Alat-alat ini akan disebarkan. Node Besu dikonfigurasi untuk mengekspor metrik relevan yang kemudian dikumpulkan dan disimpan oleh Prometheus dan Loki. Sedangkan untuk Grafana itu sendiri, dashboard yang kaya untuk visualisasikan metrik penting seperti waktu blok. Nah, tadi ya Grafana. Nah, di sini dia akan menampilkan waktu block time di sini atau waktu blok. Kemudian konektivitas peer-nya sendiri, kemudian konsumsi sumber dayanya. Nah, konsumsi sumber dayanya, memori yang dipakai. Di sini nanti tergantung dari kita mau pasang apa saja sesuai dengan kebutuhan. Di mana hal ini memungkinkan kami untuk memantau kesehatan jaringan secara proaktif. Kemudian ke tahap selanjutnya kita masuk ke dalam penyebaran dan interaksi kontrak pintar NFT untuk Jagung itu sendiri. Jadi puncak dari proyek ini adalah interaksi dengan kontrak pintar kami, yaitu yang sudah kami buat, yang kami kasih nama adalah rantai pasok .jagung NFT. Di sini kami memanfaatkan layanan dari Remix Ethereum ID. Di sini kami membuat kontrak baru. Nah, ini isi dari kontrak kami, di mana hal ini mendefinisikan kontrak itu sendiri. Isinya struct-nya itu apa saja, batch-nya itu apa aja. Diantaranya adalah tanggal panennya, lokasi panen, ID petani, jenis jagung, beratnya dalam kilogram, kemudian kadar air. Sesuai dengan kebutuhan parameter-parameter ini bisa disesuaikan. Kemudian ada juga fungsi cetak batch jagung, di mana di sini akan menyertakan di mana tanggal panennya kapan, lokasi panennya di mana, ID petaninya berapa, jenis jagungnya berapa, beratnya berapa, dan seterusnya. Di sini ada beberapa fungsi yang memang kita terapkan, seperti perbarui status batch kalau memang ada perubahan, kemudian untuk mendapatkan detail dari barang itu sendiri, kemudian
kembali lagi pada dasarnya ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang ada yang mau ditambahkan atau dikurangi dari fungsi tersebut ya silahkan aja sesuai dengan selera. Ini kan hanya dasar dari proses rantai pasok itu sendiri. Kemudian remix eh, Remix IDE ini sendiri untuk pengembangan kontrak dan MetaMask untuk konektivitas dan manajemen akun. Jadi pada dasarnya Remix dan MetaMask ini kami gunakan memang untuk konektivitas dan manajemen akun itu sendiri. Yang awalnya mungkin kita bikin akunnya dulu, kita mendaftarkan masing-masing akunnya. Kalau semua mau daftar, tinggal didaftarkan aja menggunakan kunci pribadi atau private key. Sesuaikan dengan key yang ada di dalam yang sudah terenkripsi. Kalau bahasanya ini sudah terenkripsi, daftarkan. Karena kebetulan di sini saya mendaftarkan 3 akun. Akun yang pertama yang 0xFE3 ini, kemudian 0x627 yang nantinya ini bisa kita tentukan sebagai siapa perannya nantinya kalau memang mau dikembangkan lagi. Apakah ini nanti sebagai barangnya atau nanti ini sebagai petaninya atau distributornya, nanti tinggal disesuaikan. Yang paling utama setelah itu adalah menentukan jaringan untuk komunikasinya, jaringan untuk mereka berinteraksi. Di sini kami menggunakan localhost 8545, jadi memang sudah kita daftarkan, tinggal kita daftarkan baru kalau semua ada. Yang penting nama jaringannya jelas, URL-nya apa, kemudian masukkan ID chain-nya, masukkan simbol mata uangnya. Kalau di sini saya menggunakan Ethereum, kami menggunakan Ethereum. Block Explorer-nya juga nanti sudah tinggal disimpan, baru nanti kita sesuaikan di sini. Fungsinya untuk menghubungkan antara MetaMask ini dengan Remix Ethereum. Ya mungkin konfigurasinya ada yang nanti tinggal dikonekkan lewat sini langsung juga bisa, ada juga yang harus manual, harus mendaftarkan dari solid compiler-nya itu sendiri ataupun deploy dan run contraction. Nah, di mana di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai cara kerjanya. Di mana menyiapkan MetaMask, kami mengkonfigurasi MetaMask untuk terhubung ke node Besu lokal pada HTTP localhost 8545 dengan chain ID-nya di sini saya tentukan adalah 1337. Normal ini masih defaultnya dari MetaMask itu sendiri. Beberapa akun penting diimpor menggunakan private key mereka untuk simulasi peran petani, pengumpul dan lain-lain. Tadi yang private key yang harusnya dimasukkan ini masing-masing punya sendiri-sendiri. Kemudian menyimpan Remix ID, kontrak rantai pasok jagung ini dikompilasi di Remix. Jadi ini tadi yang di kontrak ini kita kompilasi di sini, kita gunakan di sininya kami tentukan tadi sesuaikan dengan kami gunakan versi yang 6. Setelah dikompilasi, kemudian EVM environment versionnya kita menggunakan Istanbul. Setelah dikompilasi nanti akan muncul tanda centang seperti ini. Nah, ketika sudah mulai tanda centang seperti itu, tandanya sudah tidak ada yang error dan bisa dikompilasi. Kemudian menyebarkan kontraknya, di sini kami menyebarkan kontrak kontrak rantai pasok jagung NFT ini disebarkan ke jaringan Besu melalui MetaMask dengan akun deployer-nya. Kami menyebarkan menggunakan akun miliknya, akun 2 ini sendiri, 0xFE3B ini sendiri. Secara otomatis menjadi owner kontrak. Kemudian mencetak batch jagung. Di sini sebagai owner kontrak kami dapat mencetak NFT baru yang mewakili batch jagung. Fungsi ini membutuhkan detail seperti tanggal panen yang tadi sudah disampaikan. Mungkin di sini bisa ketika deploy kontrak sudah bisa dideploy, nanti di sini kita bisa menentukan parameter-parameter apa yang harus kita isi. Nah, di sini mungkin bisa kita lihat. Karena kebetulan tadi ini sudah kita jalankan dan alhamdulillah sudah berhasil, makanya tinggal masih ada data-data yang masih lama. Nah, di sini kita tadi tentukan cetak batch jagung sebagai owner kontrak. Di sini tinggal kita tentukan di sini. Nah, di sini tanggal panennya. Contoh ini ada jagung baru. Kita ada jagung baru. Kapan itu jagung itu kita mau masukkan datanya? Oh, sekarang contohnya tanggal 18 contohnya.
tanggal 18 bulan 7 tahun 2025. Lokasi panennya ada di mana? Oh, Desa Sekar Putih. Contohnya kita ambil Sekar Putih, lahannya lahan B. ID petani. Nah, ID petani di sini yang mau kita jadikan ini sebagai ID petani siapa sebenarnya? Ya kita tentukan di sini. Kalau semua ID petaninya di solidity-nya di sini nanti contoh ID petani. Nah, contoh kalau semua akun yang mau kita jadikan sebagai ownernya itu adalah yang FE3B, ya ini diklik dulu FE3B, kemudian kita tentukan yang di bawah di sini. ID yang dipakai itu adalah yang FE3B juga, nggak boleh yang malah yang nggak sesuai. Contohnya gini, kita copy dulu akunnya. FE3B masuk, ini kan tadi kan sebagai, nah kita masukkan di sini. Jenis jagungnya mungkin kita isi dengan jagung manis, beratnya mungkin 2,5 2.500 kilo. Kadar airnya mungkin kita isinya kadar airnya 20 atau 25 dengan grade-nya B. Nah, kita tinggal klik transak di sini, otomatis di sini nanti akan melakukan panggilan kepada MetaMask untuk mengkonfirmasi apakah memang ini benar, ini ada transaksi seperti ini dari ini. Ya tinggal kita konfirmasi, oh iya memang benar itu saya. Tinggal kita klik di sini, otomatis data itu akan tersimpan masuk, membuat satu blok baru lagi. Otomatis data itu akan tersimpan menjadi blok baru lagi. Nah, sekarang kita tinggal mau melihat jadi akun FE3 tadi itu sebagai alamat petani, di mana dia sebagai pemilik awal NFT tersebut. Ini menandai pencatatan awal produk di blockchain itu sendiri atau pembuatan blockchain baru. Kemudian untuk memeriksa detail batch-nya itu sendiri, kita bisa lihat di sini ada get detail batch. Nah, kita tinggal cari menu yang akan kita tentukan seperti tadi, yang kalau semua ada yang mau menambahkan yang lain lagi silahkan. Karena tadi saya sudah menambahkan satu produk barang yang otomatis dia akan digenerate mulai dari angka 0. Kita menambahkan produk baru lagi, itu pasti akan berkelanjutan 1, akan diberikan, ibaratnya kalau sebuah karung itu, karung pertama pembuatan diberi kode 0, karung kedua lagi ada yang mau jual lagi kode 1. Nah, karena ini tadi kita baru pertama kali yang tadi 0, sekarang kita baru yang kedua, mungkin hitungannya 1. Kita tinggal panggil aja. Nah, di sini kita bisa melihat, oh tanggal panennya tanggal 18 Juli. Oh, lokasinya di Desa Sekar Putih, lahannya lahan B. Oh, ID petaninya adalah ini. ID petani yang tadi sudah kita copy dari MetaMask. Kemudian jenis jagungnya adalah jagung manis, beratnya 2.500 kg, kadar airnya dalam persentasenya ini 25% dan masuk dalam kategori grade B. Status bednya baru saja dipanen. Nah, statusnya baru saja dipanen. Jadi pemilik saat ini adalah ini. Ini belum diserahkan kepada distributor maupun dijual ke orang yang lain. Jadi kita dapat mengambil semua metadata dan pemilik NFT saat ini dengan memanggil get detail batch menggunakan token ID. Nah, untuk memperbarui status batch, dari status yang ada di sini mau kita rubah, mungkin dari ibaratnya saya sebagai pemilik mau merubah bahwasanya mungkin tadi itu sudah dipanen, sekarang mau saya rubah menjadi dikeringkan. Nah, di sini kita tinggal
atau dikirim ke pengumpul, ini tinggal kita rubah aja menggunakan perbarui status batch. Kita tinggal lihat menunya aja, perbarui status batch. Nah, di sini kita sesuaikan dengan token ID-nya. Kalau ID yang mau dirubah yang mana? Oh, ternyata ID 1. Nah, di sini tinggal mau kita rubah jadi apa? Mau dikeringkan atau mau mungkin dibuat dikirim ke pengepul, dikirim ke pengepul. Tinggal kita transak, otomatis ada konfirmasi lagi apakah status ini ada perubahan segini atau memang benar Anda. Tinggal kita konfirmasi kalau memang itu adalah kita sendiri. Otomatis di sini akan membuat blok baru lagi, ada perubahan lagi. Jadi sistem blockchain itu tidak mengganti sepenuhnya, akan tetapi dia sebenarnya menyimpan track record. Jadi sebelumnya itu dari siapa ke siapa itu sebenarnya ada track recordnya sendiri. Nah, fungsi ini tuh memungkinkan pemilik NFT, misalnya akun petani itu atau pemilik kontrak, untuk memperbarui status batch jagung. Misalnya dari dipanen, yang tadi awalnya tadi mana? Yang awalnya tadi ini dipanen, menjadi dikeringkan atau mungkin dikirim ke pengepul atau mungkin dijual kepada klien itu sendiri. Ini merefleksikan pergerakan fisik jagung dan perubahan statusnya di blockchain. Nah, sekarang kalau kita mau melihat status yang terbaru, harusnya di sini kan sudah diganti karena ibaratnya dari petani tadi dia sudah yang awalnya dipanen dia sudah menjadi dikirim ke pengepul. Nah, kita coba cek. Nah, sudah dipanggil ID-nya, ternyata memang di sini sudah berubah, akan tetapi masih miliknya sang petani. Nah, harusnya kalau seumpama dikirim ke pengepul itu tuh harusnya pengepul kan dalam artian pengepul sudah menerima barang itu. Jadi secara hak milik itu sudah bukan miliknya pengepul. Nah, ini kalau seumpama harusnya kalau seumpama ibaratnya skemanya adalah kepemilikan itu sudah beralih kepada pihak pengepul. Nah, bagaimana cara kita untuk mengganti status itu sendiri? Ya, tinggal kita mencari ke transfer form, fungsi yang bisa menyediakan itu. Nah, from di sini itu adalah dari petani, awalnya petani berapa ininya? Apa namanya kode ID-nya? Tadi kalau nggak salah itu FE3 ya. Nah, ini FE3 mau kita tuju ke siapa? Siapa yang mau menjadi distributornya? Contohnya distributornya tadi akun 2 ini kan sebagai petani. Mungkin kita mau jadikan siapa? Kalau tadi ini contohnya tadi ini contohnya ini ya. Coba mungkin kita mau rubah yang menjadi pengepulnya adalah akun yang ketiga ini. Tinggal kita copy di sini, kita pastekan di sini. Ingat, token ID ini sangat berpengaruh. Jadi kalau seumpama kita menulisnya tidak sesuai dengan token ID-nya, ya mungkin status karung yang lain, mungkin jagung yang lain mungkin yang akan kita salah distribusikan. Karena tadi yang kita mau ganti adalah yang statusnya sudah dikirim ke pengepul yang di sini, yang jagung manis itu dengan kode ID-nya adalah token ID-nya adalah 1. Nah, kita tinggal transaksi. Coba ini. Nah, kita coba kirim net jagung rantai pasok dari akun. Oh, ini masih akunnya masih sama. Akunnya masih sama. Akun 3 ke akun 3. Oh, salah. Tunggu. Akun 3. Coba kalau kita rubah dulu. Kita rubah ke akun 4. Akun 4. Ternyata tadi sudah saya pakai. Nah, jadi kita rubah. Akun 4 ke akun 4.
betul. Dari akun 2 menuju ke akun 4. Nah, tandanya ini baru dipindahkan dialihkan pemilikannya. Harusnya statusnya kalau semua kita lihat di sini sudah pemiliknya sudah bukan lagi ini, akan tetapi miliknya pengepul. Dengan pengepul itu kode ID-nya adalah yang ini. Harusnya ini adalah berubah ketika kita panggil angka 1 call. Nah, berarti berubah betul kan? Jadi transfer form ini mewakili perubahan kepemilikan fisik jagung. Fungsi standar ERC 721 ini memungkinkan NFT ditransfer dari satu entitas ke entitas yang lain, misalnya dari petani ke pengepul, pengepul ke supplier atau ke pabrik. Jadi setiap transfer ini dicatat secara immutable di blockchain. Kalau kita berbicara immutable berarti memang sudah terpatri di situ. Kemudian ini memungkinkan, tergantung dari kita sendiri bagaimana untuk mengatur atau mengkonfigurasi sesuai dengan kebutuhan. Pada dasarnya semua transaksi yang ada di dalam blockchain di situ tidak sepenuhnya itu asal diganti-ganti saja, akan tetapi memang dia perubahan yang terjadi itu kayak seakan-akan membuat blok baru lagi, hanya saja yang blok yang lama sudah tidak dipakai lagi, informasi yang lama sudah tidak dipakai lagi, akan tetapi itu tidak hilang, tetap ada datanya di situ. Jadi untuk melihat track recordnya itu memang kelihatan jelas. Oh, historinya itu barang jagung manis ini berasal dari siapa saja. Oh, dari pengepul miliknya ini. Oh, dari pengepul ini dapatnya dari siapa? Oh, dari petani miliknya ini. Oh, petani ini caranya bagaimana, lahannya seperti apa, kualitasnya seperti apa, kok bisa sampai sini. Oh, ternyata kualitasnya seperti ini. Jadi memang data inilah yang sebenarnya kita cari. Kalau pada umumnya kan data yang biasanya kita dapatkan itu kalau semua ada perubahan ya tinggal diganti saja, tapi tidak tahu ini kenapa kok alasannya kok diganti, atau mungkin barang ini tuh asal usulnya dari mana. Jadi yang dimaksud terdesentralisasi atau keterbukaan transparansi adalah data awal sampai dengan akhir itu tuh ada semuanya. Nah, mungkin kurang lebih sedikit yang bisa kita demonstrasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalau memang ibaratnya ada sesuatu hal yang kurang pas. Mungkin ini dalam tahap pengembangan. Kalau memang nanti bisa kami lengkapi atau mungkin ada saran pertanyaan usul, nanti bisa kita sharing-sharing bersama-sama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Sersan Ihsan terkait dengan peran TNI Angkatan Darat dan kontribusi proyek terkait dengan penerapan blockchain ini sendiri di dalam rantai pasok pangan. Silakan. Terima kasih pemapar pertama Sersan 1 Dodi. Di sini saya akan menjelaskan peran TNI Angkatan Darat dan kontribusi proyek. Sebagaimana anggota TNI Angkatan Darat memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan nasional, termasuk ketahanan pangan. Proyek ini tidak hanya merupakan eksplorasi teknologi, tetapi juga represensi sebagai TNI Angkatan Darat dapat berkontribusi dalam memecahkan masalah sipil melalui inovasi. Dengan sistem ini kita dapat memastikan data produksi dan distribusi jagung yang kuat dan immutable, meningkatkan auditabilitas seluruh proses rantai pasok makanan, meningkatkan efisiensi dengan melacakkan yang lebih baik, membantu memecahkan fraud yang manipulasi data yang memungkinkan terjadi pada sistem konvensional dalam konteks militer maupun sipil, kemanapun untuk melacak dan memverifikasi pasok sumber daya serta transparan. Seperti bahan pangan sangat krusial untuk operasi logistik dan bantuan kemanusiaan. Jika bantuan
pangan dicatat sebagai NFT, kita bisa melacak setiap batch dari gudang hingga penerima akhir. Semua itu sudah terdata di sistem blockchain, memastikan penyaluran yang tepat untuk akuntabel. Ini mendukung akuntabilitas dan efisiensi dalam setiap misi yang melibatkan distribusi logistik dalam skala besar. Di sini peran strategis TNI Angkatan Darat dalam ketahanan pangan, distribusi terkendali. TNI Angkatan Darat mengoptimalisasi jalur distribusi jalur logistik menggunakan data blockchain real time. Jadi semua sudah terdata dari setiap perpindahannya. Inovasi berbasis operasi Corps teknologi TNI Angkatan Darat menjadi pilot implementasi teknologi blockchain untuk wilayah rawan pangan. Masa depan yang transparan dan efisien 2025 and beyond. Singkatnya, proyek rantai pasok jagung berbasis Hyperledger, Besu, and NFT ini menunjukkan potensi besar blockchain dalam menciptakan sistem yang lebih transparan, efisien, dan dapat dipercaya. Hasil ini tidak hanya akan memberikan solusi konkret untuk permasalahan rantai pasok jagung atau logistik, tetapi juga menjadi dasar yang kuat untuk penelitian kuantitatif lebih lanjut. Kedepan kami berharap proyek ini dapat diskala besarkan dan diintegrasikan dengan sistem lain, serta menjadi cetak biru untuk aplikasi blockchain yang lebih luas dalam manajemen rantai pasok makanan komoditas strategis lainnya, bahkan mungkin dalam konteks operasi logistik militer yang lebih kompleks. Terima kasih atas perhatiannya. Saya siap menjawab pertanyaan untuk di lain waktu. Untuk kurangnya saya minta maaf, dan dilanjutkan dengan Sersan 1 Dodi. Baik, terima kasih. Sedikit tadi ada tambahan terkait dengan masa depan transparan efisien di tahun 2025 dan beyond. Skalabilitas itu sendiri di mana ekspansi ke 17 provinsi utama produsen jagung dan sharing blockchain. Kemudian secara interoperabilitas itu sendiri koneksi ke sistem gudang beras nasional atau Bulog dan Trenasikom TNI Angkatan Darat. Kemudian penerapan global itu sendiri, pencetakan blueprint jagung menjadi model ASEAN untuk supply chain transparan. Nah, implikasi pasar dan dampak sosial ini sendiri diharapkan mampu mendorong pertanian berkelanjutan, di mana memungkinkan verifikasi praktik pertanian ramah lingkungan, peningkatan pendapatan petani, daya saing produk yang bagus, kontribusi pada ketahanan pangan. Nah, kurang lebih seperti ini peta jalan implementasi dan langkah selanjutnya yang bisa diisi seperti fase pilot, pengembangan teknologi, kemitraan strategis, skalabilitas nasional, pelatihan petani. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Sersan 1 Ihsan tentang kesimpulan dan pandangan dari kami selaku TNI Angkatan Darat dalam berusaha untuk pengembangan teknologi blockchain untuk penerapan ketahanan pangan di Indonesia ini sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sesuai atau mungkin ada sesuatu hal yang belum kita pahami.
sifatnya ini semua hanya untuk pembelajaran dan kita saling berkontribusi dalam memajukan ketahanan pangan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.